Kembali di Breaking News, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali memantau bagaimana situasi banjir yang mengepung Jabodetabek pada sore hari ini. Kita kembali ke rekan Dilami di Pondok Mitra Lestari Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Dilami. Seperti apa saat ini debit air di sana? Apakah semakin meninggi atau bahkan sudah mulai surut, Dilami? Ya, Davi, untuk debit air ini memang lumayan menyusut. Kalau tadi pagi dan siang kira-kira 2 meter, sekarang kiranya sudah mencapai 1 meter, Davi. Ini lumayan signifikan ya untuk penyusutan air di Pondok Mitra Lestari. Bahkan kalau misalnya kami tadi bertanya kepada masyarakat, ini menjadi banjir yang lumayan besar sejak 5 tahun terakhir. Karena terakhir banjir yang lumayan besar terjadi itu di tahun 2020. Nah, kalau Anda lihat, Davi, ini banyak sekali anak-anak yang bahkan menjadikan atau menggunakan momen banjir ini menjadi ajang rekreasi begitu ya. Ada yang berenang, kemudian berendam. Karena kalau misalnya kita lihat, ini banjir juga sudah mulai menyusut sehingga dari anak-anak sendiri ini sudah bisa beraktivitas begitu ya di sekitar sini. Namun untuk proses evakuasi dari tim SAR Bakamla Republik Indonesia masih terus dilakukan, dan untuk prioritas sendiri memang keselamatan dari ibu-ibu, lansia dan juga balita. Begitu tadi ada kiranya 5 perahu baik tim SAR Bakamla yang tadi mondar-mandir, Davi dan juga pemirsa, untuk melakukan evakuasi. Nah, kalau yang ini di sebelah kanan saya, ini merupakan ruko yang juga terdampak. Nah, masih ada bekasnya, Davi dan juga pemirsa. Saya akan tunjukkan ya kepada Anda bahwa air ini sudah mencapai kira-kira setengahnya dari ruko, Davi. Dan sudah terjadi sejak pukul 3 dini hari. Untuk air atau banjir yang menggenang di sini ini lumayan cukup surut ya, sehingga dari pihak pemilik ruko juga sudah membersihkan sisa-sisa banjir, tinggal ya lumpur-lumpurnya saja. Kameramen saya Jorkan Dayan akan menunjukkan bahwa ini lumpurnya lumayan tebal, Davi, dan kalau misalnya dilihat juga banyak sekali ya sampah, baik itu plastik, ada botol minuman juga, Davi. Bahkan tadi kalau misalnya di depan saya tadi bahkan ada genteng, ada lemari, kursi yang hanyut begitu karena lumayan tinggi untuk arusnya. Namun ketinggian sekarang sudah lumayan menurun, Davi, begitu. Bahkan kalau tadi melihat evakuasi, ini masih banyak ya masyarakat ataupun warga, terkhusus yang laki-laki, masih berada di dalam rumah. Sehingga tadi ada masyarakat juga yang hilir mudik membawa makanan. Tadi saya tanya untuk apa, katanya untuk perbekalan. Karena sampai saat ini pihak dari Bakamla Republik Indonesia ini belum mengadakan posko darurat bagi masyarakat. Karena mengingat air ini sudah lumayan signifikan menurun dan ketinggian hanya mencapai 1 meter begitu. Tidak seperti tadi pagi yang mencapai kiranya 2 meter. Bahkan kalau kami pantau, Davi dan juga pemirsa, ini tadi untuk aliran listrik masih belum menyala karena banjir masih menggenang kawasan rumah. Namun kalau untuk ruko-ruko sendiri ini sudah mulai surut begitu, Davi. Nah, kalau Anda pantau, Davi, sebelah sana di layar televisi Anda itu adalah Kali Bekasi. Dan tadi petugas menyebutkan bahwa penyebab dari banjir yang terjadi di Pondok Mitra Lestari Bekasi, Jawa Barat ini adalah adanya air kiriman dari kawasan Bogor, terutama di Bendungan Koja, sehingga debit air yang tinggi ini kemudian meluap begitu ya. Dan itu di sana kalau misalnya dipantau, Davi, itu juga sudah tidak ada pembatas, sehingga air dari Kali Bekasi ini langsung masuk ke kawasan Pondok Mitra Lestari. Begitu, Davi dan juga pemirsa. Ini kemungkinan kalau misalnya masih sampai malam banjir belum kunjung surut, kemungkinan dari pihak Bakamla Republik Indonesia dan juga tim SAR ini akan mendirikan posko darurat begitu, Davi, ya. Karena
listrik itu sudah diputus sehingga sudah tidak ada lagi kemungkinan masyarakat bisa tinggal. Karena kalau misalnya dari perumahan ke pintu luar dari pondok begitu ya, ini sangatlah jauh sehingga tidak memungkinkan kalau masyarakat berdiam diri di malam hari terutama gelap mencari makanan itu sepertinya sangatlah susah, sehingga proses evakuasi ini terus dilakukan oleh pihak petugas gabungan di sini, Davi. Baik, Dilami, kalau dari informasi yang Anda terima, apakah di sana masih banyak warga yang bertahan di rumahnya dan berapa orang yang mengungsi ke posko pengungsian? Kemudian jika tidak ada listrik atau listrik sudah dimatikan, apa rencana yang akan mereka lakukan, Dilami? Ya, Davi, kalau misalnya tadi masih ada bahkan ya sebagian masyarakat yang menetap di rumah karena kebanyakan masyarakat di sini rumahnya itu tingkat 2, tingkat 3, Davi. Sehingga mereka banyaknya mengungsi ke tingkat 2 apabila lantai 1 mereka banjir begitu. Namun melihat lagi kalau ternyata semakin malam ini tidak surut alias banjir ini masih tinggi kira-kira 1 meter dan ini lumayan banyak sekali lumpur ya, Davi ya. Ini kemungkinan akan diadakan posko darurat. Namun untuk sampai saat ini kami juga masih belum ada informasi terkini di manakah nanti posko darurat akan disiagakan. Namun kalau berkaca dari banjir-banjir yang terjadi di Jakarta, di Pondok Gede begitu ya, biasanya posko ini akan didirikan di tempat terdekat dari lokasi banjir, Davi. Dan kalau misalnya ruko, tadi kami mewawancarai salah satu pemilik ruko, tepatnya ada di sebelah kanan saya begitu ya. Kita berbincang, Davi dan juga pemirsa. Selamat sore, Bapak. Ya, sore. Izin berbincang sedikit ya, Pak ya. Ya. Pak, ini bagaimana Pak? Barang-barang dalam ruko ini apakah bisa diselamatkan begitu saat banjir? Belum sempat, nggak bisa. Soalnya barang-barang berat. Nggak sanggup buat memindahkan. Ya paling kita bisa memindahkan kendaraan, sedangkan barang ya nggak bisa apa-apa, hancur semua. Berarti air mineral ya Pak ini ya? Air mineral. Iya. Rencananya gimana Pak? Ini kan banjir tak kunjung surut begitu, tapi listrik dimatikan. Akan pindah ke rumah keluarga atau seperti apa Pak? Untuk sementara masih tetap di ruko. Iya. Tapi kan listrik dimatikan. Dimatikan ya, tapi ya pakailah seadanya aja. Soalnya kita akses mau keluar juga susah. Ya. Baik, Bapak terima kasih banyak ya. David dan juga pemirsa, memang kalau David dan juga pemirsa ini banjir memang masih terus melanda sehingga dari pihak masyarakat ini ada yang memilih untuk berdiam diri di lantai 2, bahkan ada juga yang kemudian dievakuasi. Namun ini juga kembali melihat dari debit air dan kita doakan bersama semoga banjir yang melanda di kawasan Bekasi ini cepat surut, Davi. Terima kasih Dilami Aulia, nanti kita update lagi informasinya dari sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.